anak-anak yang hebat, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aljabar, yakni bagaimana kita bisa membuat kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Yang kedua, kalian juga harus bisa menuliskan bentuk dari aljabar. Ada teman-teman kalian yang lagi diskusi tentang bagaimana cara membuat kalimat matematika yang menggunakan huruf atau variabel dalam bentuk aljabar. Selamat menikmati. Dari hasil diskusi kelompok kami dapat membuat 15 kotak dari 46 batang korek, dan kalimat matematika yang kami diskusi adalah 15 kali 2 tambah 16, di mana 15 tambah 16, di mana 15 adalah jumlah korek api yang di sebelah kanan dan dikalikan 2 karena berjumlah sama dengan yang sebelah kiri, dan ditambahkan 16 karena jumlah dari batang korek yang diambil oleh sisi korek api kanan dan kiri berjumlah 16. Hasil diskusi kami bisa membuat kotak sebanyak 3 kotak dari 46 batang korek. Dari kesimpulan ini, kami menyatakan bahwa kalimat matematikanya adalah 15 ditambah 31, hasilnya adalah 46. Atau bisa juga 23 tambah 23, yaitu 46. Terima kasih. Jadi, hasil dari percobaan kami dapat membentuk 15 kotak dari 46 batang korek api. Kalimat matematika yang dapat kami buat adalah 1 ditambah 3 dikali 15 sama dengan 46. Apakah kami setuju dengan pendapat kelompok tadi? Jadi kelompok kami juga setuju. Kelompok kami juga hasilnya sama. Kelompok kami juga setuju. Oke. Nah, sekarang Bapak tambahkan ya. Kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel selain dengan hasil diskusi dari teman kalian tadi. Bapak berikan contoh lagi supaya lebih jelas. Misalnya ini. Ada 5 kotak. Kita hitung. 1, 2, 3, ini 4, dan 5. Ada 5 kotak. Yang beratnya adalah A kilogram. Bagaimana cara membuat kalimat matematikanya? Kita buatkan. Jadi kalimat matematikanya adalah ada 5 kotak. Kita tuliskan 5 dikalikan dengan A. Dengan A kilogram. Ya, kalimat matematikanya adalah 5 kali A kilogram. Oke, contoh yang kedua. Bukan lagi. Berapa biaya total untuk membeli A pensil yang masing-masing harganya Rp6.000 dan B buku yang masing-masing harganya Rp1.000? Yuk, kita buatkan kalimat matematika dari pernyataan di atas. Ya. Seperti apakah kalimat matematikanya? Kita tahu pertama adalah A pensil. Berarti kita tuliskan A. A ini mewakili dari pensil. Oke. Kalikan harganya berapa itu? 6.000. Berarti A kali 6.000. Ditambah dan berarti ini harus ditambah. Tambah berapa? Tambah B buku. B itu dari buku. Kalikan dengan 1.000. Jadi kalimatnya A kali 6.000 ditambah B kali 10.000. Itu sama dengan berapa? A kali 6.000 berarti 6.000 A ditambah dengan B kali 10.000 adalah 10.000 B.
Ini kalimat matematika dari pernyataan di atas. Oke. Setelah kalian bisa bagaimana cara membuat kalimat matematika, sekarang kalian harus bisa juga menuliskan bentuk aljabar. Cara menuliskan bentuk aljabar itu, yang pertama kita pelajari cara perkalian. Nih, dengan cara perkalian. Contohnya gini, kalau 3 dikali dengan A, berapa hasilnya? Pintar, udah ada yang bisa. 3A. Oke, contoh selanjutnya. Kalau B, nih B, kalikan dengan A, berapa hasilnya? Kalau B kali A, kita urutkan. Aljabar berarti duluan A, berarti A, B. B kali A itu adalah AB. A dulu ya, kemudian B. Kemudian kalau X dikalikan dengan 6, kalikan juga dengan Y, itu berapa hasilnya? X kali 6 kali Y, berarti 6, ini dulu, baru X, kemudian Y. Jadi X kali 6 kali Y itu sama dengan 6XY. Betul. Oke, anak yang hebat. Nah, dari kesimpulan kita yang buat ini, kamu harus tahu. Jika 1 kali A itu, misalnya ada 1 kali A, kamu tulis cukup A saja. Jadi tidak dituliskan 1A, cukup tulis A. Angka 1 di depan A ini, angka 1 depan A itu dihapuskan. Jadi cukup tulis A saja. Bagaimana kalau negatif 1 kali A? Kamu tuliskan negatif A saja, bukan negatif 1A. Tapi ingat, untuk 0 tetap dituliskan 0. Jadi misalnya tadi, 1 kali A kamu tuliskan A, kalau negatif 1 kali A cukup negatif A. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Setelah kamu tahu bagaimana cara menyatakan dalam bentuk perkalian, aljabar pun bentuk aljabar juga bisa dibentuk oleh cara perpangkatan. Contoh, lihat di sini. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. Dari apa? Yang pertama ini adalah gambar persegi. Yang kedua yang ini adalah gambar kubus. Yang ditanya pertama adalah luas persegi dengan sisi A cm. Yang kedua adalah volume kubus dengan panjang sisi A cm. Oke, kita akan jawab. Yang pertama adalah bagaimana tentang luas persegi. Kalian ingat, luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisinya adalah ini apa ini? A, berarti sama dengan A kali juga kali A. Berarti A kali A dalam bentuk aljabar kita tuliskan itu sama dengan A pangkat 2. Kalau A kali A berarti A pangkat 2. Oke, sekarang untuk volume kubus. Volume kubus. Bagaimana rumus dari volume kubus? Kita ingat, rumus volume kubus itu seperti ini. Sisinya ada, sisi kali dengan sisi kali juga dengan sisi. Sisinya ini adalah A, berarti kita tulis A. Sisi pertama A. Sisi kedua juga adalah A, dikalikan dengan A. Sisi ketiga juga adalah A, jadi dikalikan A. Kalau A kali A kali A, hasilnya berapa? Pinter, anak hebat pasti tahu. Jadi A pangkat 3. Oke, ini dari soal tentang perpangkatan. Bagaimana kalau misalnya gini? Ini ada soalnya. E kali negatif 2 kali X. Berapa hasilnya? Pertama kita buatkan ini dulu. Nih, negatif 2. Kemudian X, urutan X-nya ada berapa yang dikalikan? 1, 2, 3. Berarti negatif 2 X pangkat 3. Pintar. Kalau ada soal ini, yang keempat. Gimana soalnya?
X kali Y kali Y kali X kali Y. Gampang ya? Wah, hebat. Berarti X yang dikalikan berapa X-nya? 1. Ini 1. Kemudian 2 ya. Nah, ini berarti X pangkat 2. Kemudian Y. Ini Y-nya 1, 2, 3. Berarti Y-nya pangkat 3. Jadi hasil dari X kali Y kali Y kali X kali Y itu adalah X pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 3. Oke, kita lanjut. Cara menyatakan hasil bagi dalam bentuk aljabar. Jadi hasil bagi atau pembagian dalam bentuk aljabar juga ada. Contohnya misalnya gini. Kalau X dibagi 3, bagaimana cara bentuk aljabarnya? Kalian bisa. Jadi X per 3. Betul. Jadi X bagi 3 itu sama dengan X per 3. Ini bentuk aljabarnya. Yang kedua misalnya 5 dibagi dengan A. Berapa hasilnya? Nah, dengan nomor 1 sama, hanya beda angkanya aja, berarti 5 per A. Hebat. Bagaimana yang ketiga nih? Kalau misalnya kita dalam bentuk soal cerita. Ya. Apa soalnya? Lihat ke sini. Ya. Seorang atlet lompat jauh melakukan 2 kali lompatan ini. 2 kali lompatan. Lompatan pertama sejauh A cm. Lompatan kedua sejauh B km. Jadi 2 kali lompatan. Tanyakan berapa rata-rata dari 2 kali lompatan tersebut dengan menggunakan bentuk aljabar. Ya. Berapa kali lompatan coba kita lihat. 2 kan? Iya, 2 kali lompatan. Jadi A, lompatan A dan lompatan B berarti ditambah B. A tambah B. Kemudian karena ini ada 2 kali lompatannya rata-rata berarti per A tambah B per 2. Gampang ya? Nah, ini hasil bagi bentuk aljabar. Oke. Nah, ada bentuk aljabar juga dengan cara menyatakan besaran. Besaran ini lihat di sini. Mia berjalan 1.500 meter. Ini ada meternya. Nih, ada meternya berarti besarannya meter ya. Dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per menit. 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Menit berangkat dari rumah. Oke, kita akan jawab. Kita tahu dulu jarak tempuhnya dulu. Jarak tempuh nih. Jarak tempuh selama A menit dengan kecepatan 70 meter per menit. 70 meter per menit. Buatkan dalam bentuk aljabarnya dulu. Berarti 70 kali A. Ya, ini. Jarak tempuhnya dulu 70 kali A. 70 itu meter per menit, ininya A-nya adalah menit. Oke. Jadi jarak antara Mia dengan sekolah itu adalah 1.500 dikurangi dengan ini 70 kali A sama dengan 70 A. Ini. Ya. Nah, jadi 1.500 dikurang 70 A. Ini adalah bentuk aljabar dengan menyatakan besarannya. Ingat, besarannya apa? Ini meter. Besaran ya. Ini besarannya berarti meter. Oke. Nah, untuk berlatih supaya kalian lebih hebat lagi, ayo kita berlatih. Ini ada berapa soal yang harus kalian kerjakan, dan soal-soal ini
kalian bisa melihat dari contoh-contoh yang tadi kita telah pelajari. Oke, anak-anak sekalian, selamat belajar. Anak yang hebat adalah anak yang selalu belajar dan selalu kritis dan tentu juga bisa berpikir dengan jernih. Selamat belajar. Bye-bye.